Setelah 2 minggu begadang, menonton banyak banget video review, membaca banyak banget benchmark, dan keluar masuk aplikasi belanja online, masukin keranjang, keluarin lagi, membandingkan hampir di semua toko online, nonton video YouTube lagi. Pada akhirnya dengan budget yang tersedia, aku memutuskan untuk membeli iPhone 15 Pro Max Ultra. Lah, kok ada ultranya sih? Salah sebut berarti. 15 Pro Max aja maksudnya. Sepertinya aku masih kebayang Samsung S23 Ultra. Mari kita coba unboxing. Kok susah banget ya bukanya ya? Perasaan YouTuber gampang aja. Nah, ini dia. Lah, mana HP-nya? Ngelihat Samsung S23 Ultra dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max ini, menurutku S23 Ultra itu fiturnya banyak banget. Ada S Pen, bisa zoom sampai ke bulan. Belum lagi kemudahan kustomisasi Android, dan tentu saja harganya membuat HP ini serasa nggak terlalu berkilau. Dan gak ada alasan sebenarnya untuk tidak memilih S23 Ultra ataupun menunggu S24 Ultra. Tapi entah kenapa aku seperti terhipnotis dengan iPhone 15 Pro Max ini yang sebenarnya gini-gini aja. Aku beli handphone dengan budget yang cukup lumayan ini, ya setidaknya minimal itu bisa dipakai minimal 3 tahun. Atau syukur-syukurnya itu bisa sampai 5 tahun. Karena tujuan itu ada beberapa alasan yang menurutku kenapa pada akhirnya aku putuskan untuk membeli iPhone 15 Pro Max ini dibandingkan S23 Ultra ataupun nunggu S24 Ultra. Dulu aku adalah pengguna Samsung, mulai dari Samsung Galaxy S4, kemudian pakai Note 4, kemudian pakai A5, dan terakhir pakai Samsung Galaxy S8. Tapi 2 dari 4 handphone Samsung itu layarnya retak. Ini dia. Dan pada akhirnya hanya satu yang bisa aku jual, cuma Note 4. Yang lainnya masuk museum. 3 lainnya masuk museum. 2 karena layarnya pecah, 1 karena mati total. A5 mati total, dan dibawa ke Samsung juga biaya perbaikannya lumayan. Dan kalaupun aku perbaikin kemarin juga jualnya juga susah. Aku nggak bilang kualitas handphone Samsung itu buruk, tapi pengalamanku, lengkungan di pinggir ini membuat layarnya lebih rentan akan pecah. Dan kemarin waktu aku lihat S23 Ultra, itu layarnya masih melengkung dan ada perasaan takut yang sangat mendalam untuk aku memilikinya lagi. Dan aku juga beberapa kali menggunakan iPhone, mulai dari iPhone 5s, kemudian pakai 6s, kemudian pakai iPhone XR, iPhone 11, dan sekarang iPhone 15 Pro Max. Nah, 4 yang aku pakai sebelumnya, itu 3 diantaranya udah berhasil kejual dengan harga yang lumayan. 1 nggak kejual karena masih dipakai aja, iPhone 11. Dan iPhone yang aku gunakan tadi, setelah 2 atau 3 tahun, itu fungsinya masih sama, layarnya nggak ada yang pecah, semuanya aman aja. Nah, ini cukup penting. Setelah kita pakai handphonenya 3 atau 4 tahun, itu mau dikemanain? Kalau nggak dikasih orang, ya pasti dijual. Dan iPhone yang rilis 4 atau 5 tahun lalu, itu masih banyak banget peminatnya. Kemarin aku jual iPhone XR aku publish pagi, dan malam itu udah kejual. Secepat itu. Itu pun banyak banget yang ngechat, sampai aku nggak bisa balas chatnya semuanya. Kenapa masih banyak peminatnya seperti itu? Ya bisa jadi karena iPhone itu nggak ada yang murah. Jadi kalau orang punya budget yang pas-pasan dan mau iPhone, ya pada akhirnya milih second. Beda banget dengan HP Android, khususnya Samsung. Samsung banyak banget lini produknya, dan ya orang berpikir daripada beli second walaupun flagship, ya mending beli mid-range tapi baru. Ya itu menurutku. Dan dengan harga iPhone yang mahal ini, itu banyak banget orang penasaran untuk mencobanya. Dan umumnya kalau orang udah mencoba iPhone, pada akhirnya akan nyaman dan susah untuk kembali lagi. Nah, secara forma itu sebenarnya debatable. Ada yang bilang baterai iPhone setelah beberapa tahun itu jadi boros. HP Samsung turun performanya, hasil kameranya nggak sebagus dulu. Ya banyak banget pendapatnya, tapi kalau dilihat dari HP second-nya, ya memang second-nya iPhone itu lebih berkualitas dibandingkan dengan second-nya Android, menurutku. Dan pengalamanku kemarin, iPhone XR yang aku gunakan itu masih smooth aja. Dan iPhone 11 juga yang aku gunakan, itu untuk foto dan video, itu masih bisa diandalkan juga sih. Ya sebenarnya HP Samsung setelah 2 atau 3 tahun juga masih bisa diandalkan, tapi kadang ada beberapa hal yang buat kita nggak nyaman. Performanya umumnya turun, dan kemarin di kasusku itu agak lemot. Tapi sebenarnya yang paling buat nggak nyaman pakai Android itu adalah iklan dan tentu saja malware. HP ibuku itu pernah tiap 1 menit ada iklannya. Itu setelah dipakai anakku karena anakku install game yang mengizinkan akses notifikasi untuk iklan setiap 1 menit. Dan hal itu belum pernah kejadian di iPhone yang aku punya. Tapi mungkin settingannya aja yang berbeda. Di App Store itu aku harus masukin password atau Face ID kalau mau install. Tapi di Play Store itu enggak. Dan menurutku iOS itu lebih aman dan nyaman.
Secara aplikasi juga di App Store itu lebih enak, lebih nyaman dibandingkan dengan Play Store. Nah ini sempat kejadian waktu aku cari-cari S23 Ultra itu mulai ada keinginan untuk semuanya Samsung ekosistem. Yang mana itu banyak banget. Jadi aku pengen TV Samsung, AC Samsung, mesin cuci Samsung, yang semuanya bisa terintegrasi. Yang mana keren, tapi pada akhirnya itu akan mengeluarkan lebih banyak duit. Ya meskipun ekosistem Apple itu juga lumayan mahal, tapi kan nggak ada perangkat-perangkat elektronik lainnya. Kayak kulkas, TV itu nggak ada. Jadi ya nggak ada keinginan tuh kita untuk ngebeli kulkas Apple ataupun ngebeli mesin cuci Apple. Nah, 4 hal itu yang membuatku pada akhirnya akan memilih iPhone 15 Pro Max dibandingkan S23 Ultra ataupun nunggu S24 Ultra. Nah, mungkin secara fitur baru yang ada di iPhone 15 Pro Max mungkin akan aku bahas di video terpisah karena ya aku masih mencobanya dan kepakai nggak sih sebenarnya fitur-fitur baru ini. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton.